Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum UNS. Jumpa lagi dengan saya, Bu Sasmini, dalam seri kuliah Hukum Internasional. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai cara-cara penyelesaian sengketa di dalam hukum internasional. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai hubungan-hubungan internasional yang dilakukan oleh para subjek hukum, terutama adalah negara. Nah, di dalam melaksanakan hubungan-hubungan internasional tersebut, kadangkala timbul konflik atau sengketa di antara para subjek hukum internasional. Bisa jadi sengketa itu berwujud sengketa yang ringan begitu, tapi bisa jadi juga sengketa itu kemudian meruncing dan meluas sehingga menyebabkan konflik bersenjata antara para pihak. Terdapat dua mekanisme yang dapat digunakan oleh negara di dalam menyelesaikan sengketa yang timbul di antara para pihak tersebut. Yang pertama adalah dengan menggunakan cara-cara damai, kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Cara-cara kekerasan ini dapat berupa perang maupun non-perang. Nah, perang ini diatur mekanismenya di dalam hukum humaniter internasional. Sedangkan cara non-perang itu antara lain adalah retorsi, kemudian blokade ekonomi, embargo, sampai intervensi. Sedangkan cara damai yang bisa dipakai oleh negara-negara untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara para pihak, itu ada dua jalur yang bisa ditempuh. Yang pertama adalah dengan menggunakan jalur non-hukum, dan yang kedua adalah dengan menggunakan jalur hukum atau melalui mekanisme yang ada di pengadilan internasional. Nah, melalui jalur-jalur non-hukum ini yang biasa kita sebut dengan penyelesaian sengketa dengan alternatif penyelesaian sengketa begitu ya. Caranya bisa menggunakan negosiasi atau mediasi atau konsiliasi, penyelidikan, inquiry, atau juga bisa menggunakan jasa baik organisasi internasional, baik itu yang ada di dalam badan PBB maupun organisasi regional seperti ASEAN. Nah, jika penyelesaian sengketa dengan cara-cara damai non-hukum ini kemudian tidak terwujud, artinya para pihak masih mengalami kebuntuan, maka biasanya para pihak akan mengajukan ke pengadilan internasional sesuai dengan kesepakatan para pihak tentunya. Nah, ada beberapa alternatif pengadilan internasional yang bisa digunakan oleh negara-negara. Yang pertama misalnya adalah melalui pengadilan arbitrase internasional atau melalui ICJ atau International Criminal of Justice atau yang sering disebut dengan Mahkamah Internasional. Yang ketiga bisa juga menggunakan ICC atau International Criminal Court, biasa disebut di Indonesia Mahkamah Pidana Internasional. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan International Tribunal for the Law of the Sea yang difasilitasi oleh PBB dalam hal ini. Nah, namun demikian ketika terjadi konflik antara para pihak atau para subjek hukum internasional, PBB telah menekankan di dalam pasal 2 ayat 3 Piagam PBB, negara-negara sedini mungkin begitu atau seharusnya menggunakan cara-cara damai terlebih dahulu untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara para pihak tersebut. Nah, cara-cara damai yang bisa digunakan itu kemudian diatur oleh pasal 33 Piagam PBB, antara lain negara bisa menggunakan negosiasi atau menggunakan mediasi, konsiliasi, jasa baik, penyelidikan, atau menggunakan penyelesaian yang ada di badan yang disediakan oleh organisasi internasional seperti PBB maupun di forum-forum regional seperti ASEAN. Nah, dalam praktek biasanya negara-negara ini lebih banyak menggunakan penyelesaian sengketa dengan menggunakan mediasi atau perundingan yang pertama. Mengapa begitu ya? Karena memang cara ini yang lebih fleksibel dilakukan oleh negara-negara.
Jadi dilakukan perundingan sedini mungkin begitu. Kalau misalnya perundingan atau negosiasi itu tidak tercapai, kemudian bisa menggunakan jasa pihak ketiga. Jasa pihak ketiga ini bisa berwujud mediator, artinya kemudian menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi, atau jasa baik dari organisasi internasional, atau menggunakan mekanisme-mekanisme lain yang disepakati oleh para pihak tentunya ketika ada konflik timbul. Indonesia juga sering di dalam melakukan penyelesaian sengketa yang timbul ketika melakukan hubungan internasional itu menggunakan perundingan terlebih dahulu dibandingkan dengan cara-cara lain. Nah, ketika cara-cara non-hukum seperti negosiasi, kemudian mediasi, dan lain-lainnya ini tidak tercapai begitu, artinya para pihak masih mengalami kebuntuan di dalam menyelesaikan konflik, maka negara-negara dapat menempuh jalur hukum, yaitu dengan menggunakan pengadilan internasional. Nah, ada beberapa pengadilan internasional yang dikenal, yang ini lembaganya adalah lembaga permanen. Yang pertama adalah pengadilan arbitrase internasional. Sebenarnya untuk pengadilan arbitrase internasional ini ada banyak sekali. Ada pengadilan arbitrase khusus seni, kemudian pengadilan arbitrase untuk olahraga, London arbitrase untuk pengadilan arbitrase internasional, atau yang paling terkenal adalah Permanent Court of Arbitration atau pengadilan arbitrase yang permanen. Nah, sebenarnya ini bukan pengadilan dalam arti yang letterlock pengadilan begitu ya, tetapi ini konteksnya lebih pada sebuah organisasi yang memfasilitasi negara-negara begitu untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara para pihak tersebut dengan membentuk pengadilan arbitrase dalam rangka menyelesaikan sengketa yang timbul di antara para pihak tersebut. Nah, pengadilan lain yang bisa dipakai untuk menyelesaikan sengketa yang ini ketiganya ada di bawah mekanisme PBB, antara lain adalah Mahkamah Internasional atau International Court of Justice. Kemudian yang kedua adalah ICC, International Criminal Court atau Mahkamah Pidana Internasional, dan yang ketiga adalah International Tribunal for the Law of the Sea atau lebih disingkatnya ITLOS. Nah, walaupun ketiga pengadilan ini ada di bawah PBB begitu ya, tetapi ketiganya memiliki yurisdiksi yang berbeda-beda tentunya. Kalau ICJ atau Mahkamah Internasional ini dibentuk berdasarkan Piagam PBB pada tahun 1945 untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul di antara para anggota PBB atau negara-negara. Nah, apakah organisasi internasional tidak bisa mengajukan sengketa ke pengadilan internasional atau Mahkamah Internasional ini? Bisa. Nanti wujudnya adalah dalam bentuk advisory opinion atau opini dari Mahkamah Internasional. Ini biasanya dipakai oleh organisasi internasional ketika mengajukan perkara ke ICJ ini. Nah, kalau ICC ini lebih yurisdiksinya untuk mengadili para pelaku kejahatan internasional. Jadi tidak hanya negara, tetapi individu juga bisa dituntut di pengadilan internasional. Ini yang disebut dengan Pengadilan Pidana Internasional atau ICC. Ini diatur di dalam Statuta Roma tahun 1998. Jadi yang diajukan ke ICC itu adalah personal atau individu, bisa jadi negara juga, tetapi kalau di ICJ itu adalah negara. Nah, ada juga pengadilan lain di bawah PBB juga yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan kelautan atau konflik kelautan. Ini yang disebut dengan International Tribunal for the Law of the Sea atau disingkat ITLOS, yang dibentuk berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea pada tahun 1982 begitu. Nah, dalam praktek begitu, ketika cara-cara damai untuk menyelesaikan sengketa baik itu dengan jalur hukum maupun jalur non-hukum ini tidak terwujud begitu ya,
artinya itu tidak tercapai dan para pihak itu masih buntu di dalam menyelesaikan sengketa, prakteknya negara-negara ini juga menggunakan cara-cara kekerasan. Biasanya ketika konflik itu timbul karena negara yang satu ini berlaku tidak sopan terhadap negara lainnya, atau intensitas konfliknya ini sangat luar biasa menyinggung negara yang bersangkutan. Beberapa cara yang bisa dipakai, salah satunya adalah retorsi. Retorsi ini tindakan pembalasan atas tindakan yang tidak sopan dari negara tertentu. Seperti contohnya misalnya ya, mulai dari penarikan kembali duta besar ke negaranya yang sampai berujung ke pemutusan hubungan diplomatik. Contohnya adalah Panama dan Kolombia. Itu akhirnya mereka memutuskan untuk tidak ada lagi hubungan diplomatik antara keduanya. Kalau ibarat suami istri, kita cerai dan sudah sampai di sini begitu. Nah, cara lain yang bisa digunakan oleh negara biasanya di dalam praktek adalah dengan embargo, blokade, atau intervensi. Sebenarnya cara-cara kekerasan ini sama semua sih. Sifatnya adalah memaksa negara lain untuk mengikuti keinginan negara yang satu. Embargo ini dilakukan oleh Amerika Serikat di Kuba ini, yang terakhir-terakhir ini ya. Pernah juga Indonesia diembargo militer oleh Amerika Serikat tahun 99 sampai 2005 berkait dengan perdagangan senjata militer. Jadi karena konfliknya Timur-Timur, kemudian ya Amerika Serikat kemudian melakukan embargo senjata di Indonesia. Cara lainnya blokade juga sama, itu memaksa begitu ya, mengisolasi negara tertentu di blokade di wilayahnya. Blokade ini bisa jadi blokade ekonomi, blokade senjata, atau blokade wilayah tertentu. Atau cara yang lain adalah dengan menggunakan intervensi. Namun demikian, yang harus digarisbawahi, intervensi ini adalah intervensi yang diatur berdasarkan bab 7 Piagam PBB. Artinya intervensi yang sah di dalam hukum internasional. Karena ada intervensi yang tidak sah, nanti kita bahas sendiri di dalam bab khusus mengenai intervensi. Nah, ketika cara-cara dengan kekerasan yang levelnya ini masih dianggap ringan, ini tidak tercapai juga begitu ya. Misalnya sudah diblokade ekonomi, masih konfliknya meruncing, atau sudah ada embargo tapi konfliknya tidak terselesaikan juga. Bisa jadi karena intensitas konfliknya ini semakin meluas begitu ya. Akhirnya ya para pihak menyerang pihak lainnya, atau nanti akhirnya ya terjadi konflik bersenjata antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Nah, walaupun perang ini atau konflik bersenjata ini diizinkan atau dibolehkan di dalam hukum internasional, tetapi mekanisme pelaksanaannya harus tetap menggunakan atau memperhatikan norma-norma hukum internasional, di mana ini diatur di dalam hukum humaniter internasional. Ada dua instrumen pokok yang mengatur mengenai perang atau konflik bersenjata ini, yaitu Konvensi Den Haag tahun 1899 dan Konvensi Den Haag tahun 1907, serta Konvensi Jenewa tahun 1949 beserta protokol tambahannya tahun 1977. Nah, keduanya ini mengatur mengenai tata cara konflik yang Konvensi Den Haag, sedangkan Konvensi Jenewa dan protokol tambahannya ini lebih memfokuskan pada selain tata cara dan metode berkonflik juga mengatur mengenai perlindungan terhadap korban konflik, baik itu kombatan atau kombatan yang menyerah kita sebut sebagai tawanan perang, penduduk sipil terutama yang banyak diatur di sana, dan juga pihak-pihak lain yang terlibat di dalam konflik. Bisa jadi itu adalah wartawan perang atau tenaga kesehatan atau relawan yang membantu ketika terjadi konflik bersenjata yang biasanya diprakarsai oleh teman-teman yang bergabung di dalam Federasi Palang Merah Internasional atau International Committee of the Red Cross. Nah, ini yang baru saja terjadi, pemberitaan kemarin yang saya baca, ini terjadi antara negara Azerbaijan dan Armenia.
Ini saya baca baru tadi malam mereka bersepakat untuk melakukan gencatan senjata karena memang korban yang timbul itu sudah sangat banyak, terutama dari penduduk sipil. Nah, demikian adalah mekanisme-mekanisme yang dapat digunakan oleh negara-negara untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara para pihak, di mana mekanismenya ini diatur oleh hukum internasional. Negara-negara bisa menggunakan cara-cara damai maupun kekerasan begitu ya. Tetapi PBB sendiri sudah menekankan kepada negara-negara untuk menggunakan cara-cara damai terlebih dahulu, baik itu menggunakan jalur non-hukum maupun jalur hukum. Memang kalau sudah tidak bisa tercapai begitu ya, kesepakatan negara itu untuk menyelesaikan sengketa bisa menggunakan mekanisme dengan cara-cara kekerasan. Tetapi yang harus diingat, mekanisme itu harus sesuai dengan koridor hukum internasional. Demikian adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum, sampai jumpa di pertemuan seri kuliah Hukum Internasional yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.